Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kanal SH Pro. Sahabat SH Pro, kali ini Babe datang untuk memenuhi beberapa pertanyaan seputar chroma key. Jadi pada video lalu, ya, video sebelum ini, Babe pernah membuat pengantar bagaimana tampilan dosen harus paham tentang bagaimana menggunakan media digital, ya. Dan salah satu item yang dibahas itu adalah bagaimana penggunaan teknik chroma key, ya. Teknik chroma key yaitu bagaimana mengubah latar belakang atau backdrop kita ini menjadi lebih dinamis, ya, lebih bergaya, ya, lebih bagus. Jadi kita bisa ubah apa aja di belakang kita nih, bisa menjadi menara Eiffel, bisa menara Pisa, atau apa saja yang kita mau kayak gitu. Kalau Babe kebetulan lebih senang bagaimana menggunakan situasi atau panorama alam, ya, pegunungan, tebing, atau arsitektur kayak begitu. Dan kita akan bahas bagaimana menggunakan teknik chroma key ini dengan menggunakan aplikasi OBS Studio atau vMix. Dua-duanya Babe akan bahas kayak begitu, ya. Jadi jangan khawatir bagi yang nggak paham tentang bagaimana pakai OBS Studio atau bagaimana pakai vMix. Babe akan terangkan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk bagaimana mempercantik tampilan visual kita, ya. Bagaimana tatap maya kita secara virtual tuh akan lebih menggairahkan gitu. Paling nggak yang buat yang menaksikan tuh akan menjadi lebih tertarik untuk menyaksikan tampilannya kayak begitu. Dan itu saja dimulai dari bagaimana menampilkan salah satu teknik yang namanya teknik chroma key. Nah, teknik chroma key itu sendiri sebenarnya lazimnya digunakan di televisi, ya. Jadi kalau di televisi itu bukan kita, ya, dulu Babe nonton di televisi kayak gitu biasa menggunakan ini untuk menggantikan latar belakang yang tidak permanen. Jadi di latar belakang itu ya sebagai setting tuh, ya, ada yang namanya fix set, ya, kayak gitu. Jadi itu merupakan lokasi yang permanen kayak gitu, ya. Jadi tidak bisa diubah kayak gitu, ya. Jadi betul apa real apa adanya, seperti misalnya ruang belajar, ruang tamu, atau ruang presenter khusus kayak begitu, ya. Atau diganti dengan latar belakang gambar apapun. Nah, ini yang latar belakang apapun dulu digunakan namanya teknik chroma key. Dan untuk kebutuhan itu dibutuhkan latar belakang tuh yang namanya latar belakang kita tuh harus berwarna hijau, green screen namanya, ya. Atau sekarang udah lebih maju lagi, bisa pakai blue screen juga, pakai warna biru atau warna lain, warna merah custom istilahnya kayak gitu. Tapi yang supaya umum standar kita pakai green screen kayak gitu. Jadi otomatis seperti Babe jelaskan dalam video lalu, ya, bagaimana ketika memulai kegiatan tampil secara virtual dengan menggunakan teknik chroma key ini, tentu saja kita harus menyediakan tempatnya. Tempat yang darurat, tempat yang sederhana itu kita upayakan dengan memasang kain hijau. Otomatis kita harus siapkan juga tiangnya, ya, tiangnya yang memadai, terus kita pasang kain hijaunya. Atau kalau misalnya mau lebih permanen lagi, karena misalnya kita punya tempat yang memadai untuk menjadi studio mini kita bisa memberikan latar belakang di tembok tuh, ya, atau di dinding tuh dengan warna hijau atau warna biru. Tapi otomatis itu tidak bisa diubah lain-lain, ya. Jadi itu jadi warna hijau, jadi permanen kayak begitu. Tapi kalau buat gambar kamarnya atau studio mini kita, ya, atau katakanlah studio darurat kita itu sifatnya sementara, maka kita bisa menggunakan kain hijau kayak begitu. Ini sederhana banget, ya. Jadi Babe menggunakan tiangnya harganya udah cuma 80 ribuan, plus kainnya juga sekitar 80 ribuan, jadi total 160 ribu dapat kain. Dan akhirnya dapat latar belakang yang cukup keren kayak begitu, ya. Paling nggak ini hasilnya nih seperti ini, ya. Cuman ada syaratnya juga, ya. Kalau memangnya teman-teman nanti akan menggunakan teknik chroma key ini, syaratnya cahayanya memadai. Kalau kayak Babe menggunakan cahaya matahari nih, persis di depan Babe ini adalah jendela kayak gitu. Jadi full cahaya matahari mengenai Babe dan mengenai latar belakang kayak gitu, ya. Kalau misalnya tidak ada cahaya matahari, otomatis kita gunakan lampu.
Minimal kalau Babe itu kalau di studio itu menggunakan lampu-lampu portable kayak gitu. Portable itu LED yang portable itu lebih murah kayak gitu ya. Jadi berusaha dengan budget yang minim tapi bisa dapat hasil yang maksimal kayak gitu. Nah, itu menggunakan lampu. Nah, syaratnya menggunakan bagaimana agar hasilnya maksimal? Tentu saja hasilnya agar cahayanya memadai, cahaya ke kita sebagai hostnya atau sebagai narasumber ya, ya juga ke latar belakangnya dan usahakan tidak ada bayangan. Usahakan tidak ada bayangan di belakang ini. Jadi kalau misalnya di belakang tidak ada bayangan, maka hasilnya akan lebih sempurna ya. Oke, itu jadi bagaimana yang pertama adalah menyiapkan settingnya, tempatnya, yaitu dengan menyiapkan kain hijau atau latar belakang hijau atau biru kayak gitu ya. Boleh silakan pilihannya. Nah sekarang Babe langsung coba masuk ke aplikasinya nih, karena kita kan kemarin sudah cukup ngulik ya bagaimana bermain-main dengan kronologis kayak apa namanya latar belakang hijau. Babe kira semuanya sudah paham kayak gitu. Lalu bagaimana dengan aplikasi yang digunakan? Kita akan coba menggunakan yang OBS ya. Ini kemarin sudah diperkenalkan ketika Babe menjelaskan bagaimana penggunaan eh, media digital. Salah satunya kita harus menguasai aplikasi yang namanya OBS kayak gitu ya. OBS Studio. Setelah kita unduh ya, setelah kita unduh aplikasinya, lalu kita install, dan ini adalah CMS-nya nih. Tampilan sekarang adalah CMS-nya. Kita bisa men-setting video kita dulu, pertamanya otomatis kita masukkan video kita, dan paling murah adalah menggunakan kamera dari laptop kita. Ya, ini sudah full SD nih, kayak begitu. Jadi itu bisa digunakan di sini. Kita klik yang layar pertama di situ, lalu tampilkan video kita lock ya. Setelah di lock, lalu kita masuk ke di scene keduanya itu. Setelah masuk video kita, maka yang kedua kita masukkan gambar yang akan menjadi latar belakang kita. Nah ini kebetulan Babe memilih gambar candi Prambanan kayak gitu sebagai latar belakangnya. Itu di scene yang sama tuh, dari scene pertama tadi namanya scene pertama ya, lalu di scene 2 itu ada isinya video dan isinya gambar. Lalu di scene tentang yang video tadi kita tambah lagi tuh fasilitas namanya filter kayak gitu. Klik kanan nanti muncul klik yang filter. Nah di situ kita ubah menjadi ada pilihan menjadi chroma key kayak gitu. Jadi warna hijau ini kita klik lagi agar terisi gambar Candi Prambanan. Maka simsalabim hasilnya sudah terlihat tuh. Ya, Babe dengan latar belakang Candi Prambanan. Ini adalah menggunakan aplikasi OBS kayak gitu. Praktis ini lebih mudah sebenarnya. Ini mudah sekali. Jadi ini syaratnya cuma satu tadi ya. Bagaimana ada satu scene tuh scene video kita tuh ya. Kita sesuai scene 1. Biasanya Babe ganti tuh. Scene 1 kita ganti jadi kamera utama misalnya kayak gitu ya. Karena biasa Babe menggunakan 3 kamera kayak gitu ya. Pakai yang ini gambar kamera pertama misalnya ya. Lalu yang klik bagian kolom keduanya, klik di scene-nya, tambah tuh ya. Pertama masukkan video kita yang menggunakan ini aja, menggunakan yang di laptop kayak begitu ya, webcam kayak gitu ya. Yang kedua klik gambarnya kayak gitu ya, gambar yang akan menjadi latar belakangnya. Nah kita lakukan ini, lalu bagaimana agar tampil si gambar tadi masuk ke dalam kain hijau tadi, di screen tadi, maka kita coba ya dengan cara mengklik kanan di bagian kameranya tadi, ya, yang scene kedua itu. Ya setelah itu, nah kita coba masukkan tuh bagaimana ini semua diganti. Nah, kita klik kanan, lalu kita isi lagi dengan fasilitas namanya chroma key. Lalu di chroma key ini kita setting lagi warna hijau ini kita begitu tadi isi gambar apa, warna hijau. Maka begitu warna hijau nanti secara otomatis warna hijau ini ya, warna hijau ini akan digantikan oleh gambar yang si Candi Prambanan kayak gitu ya. Ini apa namanya mudah sebenarnya, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana keberanian untuk mengulik kayak gitu ya, mengulik
Jadi mengulik bagaimana ini bisa diutak-atik gitu ya, bisa dilihat apa yang harus di setting dan sebagainya kayak begitu ya. Jadi ini keberanian yang utamanya adalah bagaimana kemampuan mengulik kayak begitu. Nah, sampai di sini kita akan Babi akan coba lagi bagaimana jelaskan ya menggunakan aplikasi yang lain yang disebut dengan vMix. Ini juga kan seperti yang Babi bilang tuh, Babi menggunakan, kita sekarang menggunakan vMix ya. Jadi ini memang lebih gaya nih tampilan apa namanya, eh, stasiun ID-nya bagus banget tuh ya. Mobile kayak gitu, SH Pro bisa bergerak, putar tuh kayak gitu, lalu bisa nambah banyak simbol-simbol lain, dan di situ ada SH Pro Property kayak begitu, lalu ada subscribe dan sebagainya, termasuk juga charger seperti ini kayak begitu. Dan ini memang disediakan sangat dimanjakan sekali oleh di vMix kayak gitu. Sedangkan kalau di OBS cenderung lebih sederhana ya. Nah, kita coba lagi ulik bagaimana membuat tampilan dengan chroma key ini dengan menggunakan vMix kayak gitu ya. Sama sih seperti juga OBS ya, setelah kita mengunduh aplikasi vMix, setelah itu kita install ke laptop kita ya. Laptop kita masuk kayak begitu. Dan ini kita juga harus banyak men-setting. Ini ada add input kalau di vMix namanya. Kita masukkan dulu video kita gitu ya, video kita, nah kayak tampilan masuk video kita kayak begitu ya. Lalu nanti yang kedua kita masukkan gambar yang akan menjadi latar belakang kita ya. Gambar, sekali lagi gambarnya harus masuk ke sana ya. Nah, begitu gambarnya sudah masuk ya. Nah, di gambar ini yang kita utak-atik tuh. Jadi ada fasilitas di situ tuh ya. Ada fasilitas yang cukup menarik, yang cukup bisa kita ulik situ. Namanya adalah eh, di layer. Jadi di layer pertama itu ya, di layer nanti kita tinggal klik tuh bagaimana ada nomor satu tuh, kita ada pilih banyak format di situ, kita pilih nomor satu, lalu yang bagian kameranya itu kita isi dengan kamera yang sudah kita install, yaitu kamera yang dari laptop kayak begitu. Jadi ini memang nggak, sebenarnya kalau sudah paham sih nggak terlalu sulit ya, tapi tinggal bagaimana keberanian kita tuh mengulik kayak gitu ya. Jadi kuncinya adalah pertama adalah bagaimana memasukkan dulu video kita ya. Video kita lalu di style tuh di chroma key-nya ya. Ada situ fasilitas chroma key, kita klik chroma key. Nah, setelah itu kita klik yang warna hijau tentu saja. Setelah warna hijau otomatis terisi. Nah, di bagian ini kita mulai bagaimana mengubah warna hijau itu menjadi simbol yang seakan-akan kosong kayak begitu. Nah, gambar kosong kita itu cuma wajah kita ya, tanpa ada gambar belakangnya. Selesai, baru kita pindah bagaimana membuat video yang jadi latar belakangnya kayak begitu. Dan setelah menjadi latar belakangnya ini muncul, nah kita bisa tuh bagaimana gambar itu kita masukkan lagi satu fasilitas yang namanya layer atau multi view, dan nanti kita pilih situ banyak template soal bagaimana kita tampil. Kita pilih yang nomor satu ya nantinya ya, pilih nomor satu, nanti di videonya itu kita klik di nomor satunya itu menginput video dari gambar kita, gambar di kamera kayak gitu ya. Jadi memang akan memasukkan dua gambar. Satu gambar pertama adalah gambar video yang menampilkan wajah kita dalam latar belakang hijau, tapi hijaunya kita bikin kosong. Lalu ada gambar image ya, gambar baru itu, dan ini yang kita tempelkan di belakang kayak gitu ya. Jadi kita tampil di depan, pastilah seperti sekarang ini kayak gitu. Jadi pada akhirnya kita bisa, gambar kita menjadi sangat kaya, sangat indah banget ya. Jadi kita bisa ubah belakang itu apa aja, bahkan video yang bergerak pun bisa kayak begitu. Tapi kalau demi tidak mengganggu mata yang penonton ya, kalau Babe sarankan kita menggunakan gambar-gambar yang sifatnya statis kayak begitu. Kayak begini kan, mungkin teman-teman bisa membayangkan Babe ada di Abu Dhabi kayak gitu. Seakan-akan Babe tapping di Abu Dhabi, padahal ada di Tangerang kayak gitu. Kenapa? Ya karena Babe bikin visual yang dengan gambar Abu Dhabi kayak begitu. Lalu sedikit dipoles tuh ya, menggunakan PowerPoint, punya latar belakang yang bingkai
putih kayak gitu, seperti jendela kayak begitu. Dan ini hasilnya menjadi sangat keren kayak gitu. Dan ini mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman menjadi semakin bergairah untuk bikin video ya, bisa menjadi tantangan kita bagaimana kita di dalam produksi kita, produksi audiovisual kita, produksi virtual kita tuh akan lebih cantik. Dan ini tentu saja akan membuat mahasiswa tertarik untuk melihat, menyaksikan tayangan kita gitu kan ya. Jadi mereka tidak ada alasan untuk tidak suka kayak gitu karena kita sudah menampilkan video yang sangat menarik. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.